Ya, di awal pekan dengan pelemahan US dollar, kira-kira ada apa? Ada setidaknya mungkin ada beberapa faktor yang mungkin menjadi perhatian ataupun fokus market. Seperti yang kemarin kita sempat bahas, ini kaitannya dengan apa yang akan terjadi sepanjang 1 minggu, bahkan mungkin sampai ke FOMC minggu depan. Nah, tapi juga ada beberapa kaitannya dengan potensi dari tarif. Dan juga ada potensi dari pidato Powell yang katanya nanti dijadwalkan malam nanti akan memberikan pernyataan. Tapi tidak sendiri, ada Michelle Bowman juga di situ. Dan kira-kira apakah ini akan berdampak atau tidak kepada market sehubungan dengan kondisi market atau kondisi Federal Reserve yang saat ini memasuki periode tenang atau blackout period. Kira-kira akan seperti apa ya? Ini dia ulasannya. So, faktor penggerak marketnya ada 3 poin di sini. Yang pertama, pelemahan US dollar yang akhirnya menguntungkan bagi Japanese yen ataupun bahkan US ataupun Euro USD dan juga pound sterling tentunya ya. Nah, catatannya teman-teman, ternyata penguatan yen salah satu yang memicu kenapa dolar relatif lebih lemah, ditambah lagi karena tidak ada data ekonomi dari Amerika. Kemudian juga ada kecenderungan bahwa Perdana Menteri Ishiba itu safe for the moment. Jadi walaupun partai penguasa pemerintah saat ini LDP dan Komeito yang berkoalisi di pemerintahan itu ternyata kalah suara mayoritas atau kehilangan suara mayoritas di MPR atau di Majelis Tinggi Jepang, tapi Perdana Menteri Ishiba kelihatannya masih safe, masih tetap bisa lanjutkan kepemimpinannya, termasuk juga mungkin di partai LDP-nya. Nah, yang nggak kalah menarik adalah terkait dengan potensi dari BOJ yang katanya bisa jadi dia atau mereka tetap mempertahankan sisi hawkishnya, dan kemungkinan di sisi lainnya ya berseberangan ya, posisinya adalah Fed diharapkan dalam 1 atau 2 bulan ke depan itu mulai bergeser ke sisi dovish. Jadi itu yang membuat kenapa US dollar cenderung melemah, dan itu dimanfaatkan dengan sangat baik dengan Japanese yen mulai penguatan. Sehingga hasilnya USD Japanese yen kembali turun di bawah 148, walaupun kita belum lihat tanda-tanda lebih lanjut untuk penurunan ya. Karena posisi polemik yang ada di dalam internal politik yang juga masih tetap tidak menentu, seharusnya ini yang menjadi PR ke depannya. Apakah kemungkinan itu akan melemahkan yen atau tidak? Secara internal sangat potensial, tapi secara eksternal mungkin kita bisa mengharapkan terkait dengan perlawanan ataupun kondisi yang berlawanan dari kebijakan moneter dari BOJ versus Federal Reserve. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah tarif. Ini kaitannya dengan kebijakan tarif yang akan menjelang atau mendekati deadline 1 Agustus. Kemudian ada pernyataan dari Scott Bessent. Ini kaitannya dengan kesepakatan dagang yang mungkin menyoroti kaitannya dengan Amerika versus Uni Eropa dan juga Amerika versus Jepang. Kira-kira ada apa ya? Posisinya masih tetap bergulir, dan ada satu pernyataan yang mungkin bisa dianggap sebagai statement yang memberikan isyarat. Mungkin juga itu kaitannya dengan deadline nanti. Nah, kemudian yang ketiga, faktor geopolitik. Kalau kemarin kita sempat mendapatkan informasi rencana pertemuan antara Iran dan 3 negara Eropa, ada Prancis, Inggris, dan juga dari Jerman untuk kaitannya pembicaraan nuklir. Kali ini ada agenda terbaru terkait dengan pertemuan Rusia-Ukraina yang katanya itu akan dijatuhkan di hari Rabu. Nah, kira-kira dari 3 poin ini, apakah semua ini akan menggerakkan market atau memberikan sentimen yang lebih panjang lagi? Tapi untuk saat ini ya, pelemahan dolar definitely itu yang memberikan kesempatan dan juga peluang tentunya pada indeks saham yang sempat menciptakan rekor tertinggi baru, termasuk emas yang sudah tembus level 3.400-an. Walaupun pagi ini sampai siang ini dia kembali terkoreksi sampai ke 3380-an. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Ini dia. Kalau teman-teman perhatikan dari status dolar yang melepam, maka alasan utamanya adalah terkait dengan yang terjadi pada diferensiasi kebijakan moneter antara bank sentral, dan ini pernah kita bahas sebelumnya. Jadi nasib USD Japanese yen yang sempat mengalami kenaikan ke mendekati 149 tentunya juga pernah kita anggap saja sudah pernah terjadi ya di periode awal tahun ataupun bahkan akhir tahun kemarin. Dan ini indikasinya terkait dengan kebijakan moneter lagi. Posisinya kita tidak bisa mengharapkan ataupun menginginkan intervensi seperti yang digambarkan oleh Bank of America kemarin. Tapi mungkin juga kita akan bicara tentang potensi yang bisa terjadi selanjutnya. Ini dikatakan dengan indikasi bahwa BOJ bisa saja tetap dalam siklus pengetatan moneter, dan itu berarti kenaikan suku bunga. Di sisi lain, Federal Reserve itu kemungkinan bergeser ke sisi dovish yang diharapkan memangkas suku bunga atau melonggarkan kebijakan moneter. Nah, yang kedua adalah terkait dengan Perdana Menteri Ishiba. Kelihatannya dia safe ya sebagai pemimpin ataupun ketua LDP. Yang perlu Anda ketahui dan juga diingat adalah siapapun yang menjadi ketua partai LDP, partai terbesar di Jepang sana, dan juga bisa dibilang secara rutin menjadi ataupun yang berkuasa di pemerintahan, itu biasanya akan terpilih secara otomatis sebagai Perdana Menteri.
Nah, jadi setelah kemarin kalah suara mayoritas di majelis tinggi, tentunya biasanya akan ada ketidakpercayaan dan akhirnya bergeserlah posisi kedudukan dari pemerintah ataupun dari pemimpin partai LDP. Dan itu ternyata tidak terjadi. Jadi saat ini Perdana Menteri Ishiba juga sebagai ketua LDP masih tetap berjalan. Jadi itu mungkin yang bisa dikatakan relatif menggambarkan kepada kondisi fiskal yang tetap longgar, kemudian juga akan sedikit diperketat atau lanjutkan diperketat, dan ditambah lagi dengan kondisi yang memungkinkan BOJ tetap berjalan dalam situs untuk menaikkan suku bunga. Nah, hal ini tentunya menguatkan yen terhadap US dollar, karena satu sisi kalau misalkan dapat tekanan untuk Federal Reserve mulai menurunkan suku bunga atau memangkas suku bunga, ya otomatis diferensiasi dari suku bunga antara BOJ dan Fed itu juga akan kembali berkurang. Nah, otomatis yang ini yang akan kita lihat ke depan. Apakah potensinya akan bisa dipertahankan atau tidak? Mengingat FOMC di bulan Juli kemungkinan akan mempertahankan tingkat suku bunga acuan. Jadi yang perlu diketahui dalam 2 bulan ke depan, yaitu bulan September, adalah sinyal terkait dengan Federal Reserve. Nah, ini persis dengan proyeksi yang digambarkan oleh HSBC tentunya. Kondisi yang dikatakan bisa saja mengalami penguatan terhadap US dollar, salah satunya adalah terkait dengan rencana ataupun ekspektasi penurunan suku bunga dari Federal Reserve yang juga diimbangi dengan kemungkinan risk aversion global, di mana orang atau investor secara global itu akan menghindari aset berisiko dan termasuk juga potensi perlambatan tajam di ekonomi Amerika. Nah, ada masalah ya, kemungkinan yang kita masih tetap tunggu adalah trade deal antara Amerika dan Jepang. Jadi kalau misalkan ini bisa mendapatkan kepastian terkait dengan kesepakatan apa yang dicapai dari trade deal antara Amerika dan Jepang, kelihatannya itu bisa menjadi salah satu faktor penunjang. Ya, kita tinggal tunggu saja ya, karena posisinya sampai ke tanggal 1 Agustus masih sangat terbuka, dan bahkan dari pernyataan Scott Bessent kelihatannya ini juga akan menjadi prioritas. Tapi tentunya prioritas utamanya adalah kesepakatan dagang yang terbaik, yang mana itulah ditujukan kepada Amerika. Oke, jadi kata Scott Bessent, mereka lebih memprioritaskan kemungkinannya adalah kesepakatan terbaik daripada mengejar waktu. Jadi artinya tidak perlu ataupun tidak masalah kalaupun sudah mendekati deadline 1 Agustus atau bahkan lebih dari 1 Agustus. Yang penting adalah kesepakatan tersebut memang kecenderungannya berpihak kepada Amerika. Lalu kemudian juga yang kedua tentunya kesepakatan terbaik. Ya, terlepas dari kesepakatan terbaik itu di sisi Amerika mungkin menguntungkan, belum tentu di sisi Jepang itu menguntungkan. Jadi kita akan perlu melihat ke depannya antara Eropa ataupun bahkan Jepang yang mencoba untuk melobi ataupun negosiasi. Nah, akhirnya dari pernyataan Bessent ini ada kecenderungan bahwa pasar melihat ada indikasi bisa saja justru nantinya deadline ini kembali diundur. Ya, saya rasa kita tinggal tunggu sampai menjelang deadline ya. Perkiraan saya mungkin kalau misalkan 1 Agustus adalah deadline-nya, mungkin H-2 atau bahkan H-3 atau 3 hari sebelum tanggal 1, mungkin kita akan dapatkan pengumuman dari Trump kembali. Kira-kira apakah itu akan diundur atau akan tetap berlaku dan akhirnya semua akan panik dengan kondisi tarif tersebut. Ya, artinya Jepang mau tidak mau hanya mendapatkan 25%, kemudian Uni Eropa 30%, dan negara-negara lain tentunya yang menyusul yang juga masih tetap di antara atau di kisaran 20-an%. Nah, kalau misalkan ternyata baik Uni Eropa ataupun Jepang bisa mendapatkan kesepakatan, maka kesepakatan yang diharapkan itulah kurang lebih 15-20%. Jadi kita tinggal tunggu sampai ke 2 atau ya minggu ini dan minggu depan ya, tentunya sampai deadline, apakah keduanya bisa mendapatkan atau mengamankan kesepakatan tersebut atau tidak. Yang jelas, kalau tidak terjadi kesepakatan antara Amerika dan Jepang, siap-siap USD Japanese Yen kembali mengalami kenaikan. Oke, kemudian terkait dengan apa yang terjadi pada geopolitik, tentunya ini kaitannya dengan perkembangan terbaru dari pembicaraan nuklir Iran dan Amerika yang saat ini tergantikan atau diusahakan lewat Uni Eropa. Nah, kaitannya dengan apa yang terjadi beberapa waktu lalu, yang mana Amerika sempat menyerang situs nuklir Iran, sempat diklaim bahwa tidak terjadi kerusakan apapun dari serangan tersebut. Waktu itu kalau tidak salah yang memberitakan adalah CNN, dan akhirnya Trump bisa dibilang agak protes ya dengan pemberitaan tersebut. Nah, ternyata Menlu Iran mengatakan pada suatu wawancara bahwa situs nuklir Iran rusak parah. Dan akhirnya Trump pun berkomentar, ya memang benar itu rusak dan karena itu adalah keberhasilan dari serangan Amerika. Sehingga dia memutuskan untuk mengkoreksi ataupun bahkan mencibir
terkait dengan pemberitaan yang dimunculkan oleh CNN ataupun MSDNC, dan mengatakan bahwa yang realita yang terjadi adalah di lapangan kondisi dari situs nikel tersebut memang rusak. Dan juga sekaligus mengingatkan kepada Iran, kalau misalkan mereka tidak segera menyelesaikan kesepakatan nuklir atau bahkan membangun kembali fasilitas nuklir mereka, maka siap-siap Amerika akan melakukan serangan lebih dahsyat lagi, dan kalau perlu diulang seperti yang kemarin. Ya, artinya di sini akan ada ancaman dari sisi ketidakpastian geopolitik. Nah, cuman yang ada harapan di sini adalah kaitannya kalau memang ternyata Iran mencoba untuk menghindari sanksi internasional, maka dia kemungkinan akan berupaya untuk melakukan pendekatan, dan mungkin saja pembicaraan nuklir antara Iran dan 3 negara Eropa itu cukup mewakili. Kalau memang itu terjadi, teman-teman, maka ini dampak yang secara langsung adalah kepada harga minyak. Kenapa? Karena pasokan dari Iran berarti akan lebih lancar, dan itu berarti membanjiri pasokan global. Kalau itu terjadi dengan kondisi bahwa tingkat permintaan masih relatif lemah, maka itu akan berpotensi menekan harga minyak. Nah, sebaliknya, kalau ini tidak terjadi kesepakatan nuklir atau apapun sebutannya dengan Amerika ataupun bahkan Uni Eropa, maka bersiaplah kemungkinan harga minyak kembali rebound. Nah, tapi reboundnya ini akan bertentangan dengan apa yang dicetuskan ataupun diputuskan oleh OPEC+. Oke, terkait dengan pidato Powell di masa tenang Fed, yang perlu kita lihat di sini adalah ternyata pidato ini akan dilakukan sebagai bentuk sambutan di konferensi perbankan. Jadi informasi sebelumnya terkait dengan di depan Komite Perbankan Senat, saya ralat. Jadi kemungkinan yang harus kita lihat di sini adalah ini penyelenggaranya adalah Federal Reserve, dan itu berarti akan diadakan di Federal Reserve. Ini kaitannya dengan topik utamanya tinjauan terpadu kerangka kerja modal untuk bank besar. Nah, di jam 19.30 kemudian dilanjutkan lagi di jam 24.00 oleh Michelle Bowman yang merupakan wakil ketua Fed dari pengawasan. Nah, satu sisi teman-teman, kemarin dan juga 2 hari yang lalu kita sudah sempat singgung bahwasanya periode blackout itu sudah memasuki di, ya kita sebut saja 1 minggu sebelum FOMC meeting. Dan biasanya dalam fase blackout itu sama sekali tidak diperkenankan atau tidak diizinkan untuk staf ataupun bahkan peserta dari FOMC untuk memberikan pernyataan secara umum ataupun bahkan melakukan wawancara. Nah, jadi kemungkinan nanti malam, kalau menurut saya pribadi ini tidak akan berpengaruh besar, terutama kaitannya tidak akan ada pernyataan sedikit pun terkait dengan proyeksi ataupun prospek kebijakan ekonomi mereka. Artinya, mungkin pernyataan-pernyataan ini relatif lebih kepada sifatnya hanya edukasi, tapi tidak cenderung kepada arah kebijakan moneter. Yang itu berarti no news is good news. Harusnya tidak akan ada jegalan ataupun potensi hambatan untuk emas ataupun bahkan indeks saham. Nah, tinggal yang kita pikirkan berikutnya adalah fokus market minggu ini masih tetap tertuju bagaimana nasib Powell, terutama kalau misalkan FOMC minggu depan ternyata dia mempertahankan suku bunga. Apakah akan kembali bergulir terkait dengan rencana pemecatan? Kalau iya, berarti itu yang akan menggoncang market kembali dan siap-siap untuk segala sesuatu mirip dengan yang terjadi minggu lalu. Nah, kemudian yang kedua adalah rencana pembahasan nuklir Iran, yang mungkin sampai saat ini adalah agenda yang sampai saat ini saya pun belum dapatkan informasi kapan waktunya akan terjadi. Ya, terlepas dari itu kita juga dapatkan informasi terbaru terkait dengan pertemuan Rusia dan Ukraina yang akan muncul atau terjadi di hari Rabu. So, ekonomi minggu ini kita masih tetap tunggu sampai hari Kamis, tidak ada data ekonomi. Jadi mau tidak mau, semua fokus ke dalam 2 poin utama ini. Yang harus Anda waspadai adalah keduanya itulah tentatif. Artinya tidak ada indikasi waktu yang tepat di berapa, ataupun di jam berapa, atau di hari apa. So, hati-hati dengan segala kemungkinan yang terjadi untuk minggu ini.